Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab bersama saya, Romo Bobi MSF. Hari ini kita akan membahas Injil Yohanes bab 9 dengan tema Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa para murid Yesus bertanya kepada Yesus pertanyaan seperti ini? "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Ada pemahaman di zaman dahulu, tetapi juga masih terasa hingga zaman sekarang, bahwa cacat, penyakit, difabilitas, penderitaan itu merupakan akibat langsung dari dosa seseorang, atau dari dosa orang tuanya, atau dari dosa para leluhurnya. Nah, Yesus ketika ditanya seperti itu, Yesus menjawab dengan sebuah pernyataan yang luar biasa. Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi, tidak ada kaitan langsung antara dosa seseorang dengan cacat, penyakit, atau penderitaan yang dia alami. Benar bahwa Allah menghukum orang yang berdosa, tetapi tidak langsung, tidak otomatis kalau orang itu sakit fisik berarti dia sudah berbuat dosa besar. Ya, kita sudah belajar biologi kan. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang memang bukan karena kesalahan si sakit itu, tetapi karena faktor-faktor genetik. Nah, Yesus berusaha memberikan pemahaman yang benar kepada para muridnya dan kepada kita. Bahwa apa? Bahwa difabilitas itu bukan sebuah hukuman dari Tuhan. Ya. Nah, tetapi apa maksud dari kenyataan adanya difabilitas, adanya sakit penyakit? Supaya karya-karya Allah dinyatakan dalam diri orang itu dan dalam diri keluarga dan kita yang ada di sekelilingnya. Kita mengenal banyak orang dengan difabilitas, banyak keluarga yang punya anggota keluarga difabilitas, menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang penuh dengan rasa cinta kasih, dengan rasa perjuangan, semangat hidup yang luar biasa. Nah, itulah saat karya Allah dinyatakan. Ketika kita menerima kondisi itu, bukan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri, tetapi menyambutnya sebagai sebuah kesempatan untuk di mana Tuhan mau hadir dalam hidup pribadi kita, dalam hidup keluarga kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hendaknya kita memiliki sikap yang positif terhadap hidup kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Bisa jadi kedepannya kita yang sehat menjadi sakit, mengalami kecacatan atau difabilitas tertentu, dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Dan Yesus hadir mendampingi, mengasihi, memperhatikan kita semua, terutama kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan mengalami difabilitas. Semoga Tuhan memberkati kita maupun anggota keluarga kita, anggota komunitas kita yang mengalami hal-hal tadi, yang mengalami sakit, mengalami difabilitas, atau mengalami penderitaan tertentu yang terasa berat dalam hidup. Bukan selalu hukuman Tuhan, tetapi supaya karya Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan berikutnya di channel YouTube Keluarga Katolik Romo Bobby MSN ini. Terima kasih.